Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Abdullah bin Zubair, penguasa Mekah dan Madinah yang berakhir tragis. Pasca tragedi Karbala, Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair menyatakan dirinya sebagai khalifah yang sebenarnya. Pemerintahannya berpusat di Hijaz. Cucu Abu Bakar As-Siddiq ini sempat berkuasa beberapa tahun namun berakhir tragis. Pada awalnya Ibnu Zubair adalah pendukung kekhalifahan Muawiyah, namun menolak penunjukan Yazid sebagai khalifah. Menurut pandangannya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah anak laki-laki yang terakhir kali dapat menjadi khalifah muslimin, seandainya memang dapat. Pandangannya ini memang beralasan karena dalam soal apapun juga Yazid tidak becus. Tidak satupun kebaikan yang dapat menghapus dosa-dosanya yang diceritakan sejarah kepada kita. Ibnu Zubair pun menolak membaiatnya. Kata-kata penolakannya terhadap Muawiyah amat keras dan tegas, dan pula katanya kepada Yazid yang telah naik menjadi khalifah dan mengirim utusannya kepada Ibnu Zubair mengancamnya dengan nasib jelek apabila ia tidak membaiat kepada Yazid. Ketika itu Ibnu Zubair memberikan jawabannya, "Kapanpun aku tidak akan baiat kepada si mabuk." Kemudian katanya berpantun, "Terhadap hal batil tiada tempat berlunak lembut, kecuali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut." Dalam Muhammad Sang Nabi, penelusuran sejarah Nabi Muhammad secara detail memaparkan selain Hijaz, Ibnu Zubair juga memantapkan kekuasaan di Irak, selatan Arabia dan bagian terbesar Syam serta sebagian Mesir. Ibnu Zubair memperoleh keberuntungan yang besar karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Salah seorang pendukungnya adalah Muslim bin Syihab, ayah dari Syihab al-Zuhri yang kemudian menjadi cendekiawan Muslim terkenal. Yazid bin Muawiyah mencoba menghentikan pemberontakan Ibnu Zubair dengan mengirim pasukan ke Mekah. Muslim bin Uqbah, pasca menumpas pemberontakan warga Madinah, berencana menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah. Namun di tengah perjalanan wafat, sehingga kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Al-Husain bin Numair As-Sakuni. Pada 26 Muharram 64 Hijriah, pasukan Al-Husain bin Numair As-Sakun mengepung Abdullah bin Zubair selama 64 hari. Terjadi saling serang dengan menggunakan manjanik ke Ka'bah dari Gunung Qubais sampai-sampai menimbulkan kebakaran di Masjidil Haram. Pada 14 Rabiul Awal tahun 64 Hijriah, Al-Husain bin Numair meminta Abdullah bin Zubair untuk berdialog. Al-Husain bersedia membaiat Abdullah dan memintanya untuk datang ke Syam seraya berdamai pasca bentrokan, tapi Abdullah menolak. Pada saat pengepungan berhenti, Ibnu Zubair pun membangun kembali Ka'bah yang berantakan karena serbuan pasukan Umayyah. Kematian Yazid yang tiba-tiba ini mengakibatkan pula makin berantakannya kekuasaan Bani Umayyah dan perang saudara antar Bani Umayyah. 3 peta kekuatan. Kala Muawiyah bin Yazid mengganti Yazid menjadi khalifah di Damaskus, terdapat 3 peta kekuatan besar di dunia Islam. Selain kekuatan politik Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, ada Ibnu Zubair yang mendapat dukungan dari Hijaz, Mesir. Ketiga, kekuatan politik Syiah dan pendukung anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu tersebar di Basrah, Kufah, dan Iran.
Setelah Muawiyah II mangkat, maka Abdullah bin Zubair nyaris tanpa pesaing. Meski Bani Umayyah secara umum menolak memberikan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair, namun kepala keluarga Bani Umayyah kala itu, Marwan bin Hakam, justru memberikan baiatnya secara pribadi kepada Abdullah bin Zubair. Bagi Abdullah bin Zubair, secara politis pemberian baiat ini dianggap sebagai hal yang menjamin bahwa kekuatan Bani Umayyah tidaklah terlalu berbahaya untuk saat ini, meskipun yang lain masih menahan baiatnya. Maka fokus Ibnu Zubair waktu itu lebih ke kawasan Persia, yaitu bagaimana menarik baiat dari para pendukung keluarga Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal lain yang penting adalah Persia wilayah yang kaya, masyarakat sangat kreatif dan dinamis, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan produktivitas masyarakat sangat tinggi, sehingga modal yang berputaran pun sangat besar. Sedangkan Mekah dan Madinah, pusat kekuatan Abdullah bin Zubair, perekonomiannya tidak sebaik Persia dan Damaskus. Di antara ketiga peta kekuatan yang ada pada masa itu, hanya wilayah Hijaz yang secara ekonomi sangat minim. Maka wajar bila Abdullah bin Zubair demikian gencar ingin menundukkan wilayah Persia. Di kala itu kawasan Persia khusus Kufah dikuasai Mukhtar Saqafi. Di bawah kepemimpinan Mukhtar Saqafi, semua pendukung keluarga Rasulullah bergabung. Mereka menuntut balas atas semua kekejaman yang menimpa Husain bin Ali di Karbala. Semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut diseret ke pengadilan atau diperangi sampai binasa. Termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam perburuan tersebut adalah tokoh-tokoh kunci seperti Umar bin Sa'ad dan Ubaidillah bin Ziyad. Namun akhirnya gerakan ini berhasil dikalahkan oleh Abdullah bin Zubair yang akhirnya berkuasa di kawasan Persia dalam waktu yang juga tidak lama. Marwan bin Hakam. Sayangnya Abdullah bin Zubair hanya puas dengan menerima kedatangan utusan dari beberapa daerah yang sukarela membaitnya sambil tetap berada di Mekah. Para tokoh Bani Umayyah yang ada di Madinah, yakni Marwan bin Al-Hakam dan putranya Abdul Malik, diusir oleh Ibnu Zubair sehingga membuka ruang konsolidasi bagi Bani Umayyah. Di Damaskus setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kepemimpinan. Bani Umayyah akhirnya mendaulat Marwan bin Hakam menjadi pemimpin mereka. Dengan pengangkatan ini, Marwan yang sebelumnya bermaksud menyerahkan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair mencabut kembali baiatnya dan membalik melawan Abdullah. Khalifah Marwan bin Hakam hanya berkuasa kurang dari 1 tahun. Dia berhasil merebut wilayah Syam dan Mesir dari tangan pendukung Abdullah bin Zubair. Saat Marwan wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Di masa Abdul Malik ini, upaya menundukkan Abdullah bin Zubair menjadi target utama. Taktik Abdul Malik cukup jitu. Ia tidak langsung menyerang pusat kekuatan Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah dan Madinah, tapi melumpuhkan dulu Persia, yaitu Irak, Iran, Khurasan, dan Bukhara yang menjadi lumbung perekonomian Bani Zubair. Setelah menjinakkan Persia, maka babak akhir menaklukkan dilangsungkan. Sebuah pasukan terdiri dari 2.000 personel yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf diberangkatkan ke Makkah dari Damaskus. Terkait pemilihan Hajjaj bin Yusuf ini, At-Tabari mengatakan bahwa Hajjaj sendiri yang meminta kepada Abdul Malik. Ia mengatakan pada Abdul Malik bahwa ia bermimpi mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mengulitinya.
Abdul Malik kemudian berpesan pada Hajjaj bin Yusuf bahwa ia diperbolehkan melakukan apapun yang dianggapnya baik, atau dengan kata lain, Hajjaj diberi wewenang penuh atas misi ini. Hajjaj bin Yusuf lalu berangkat menuju Makkah, namun ia tidak melalui jalur biasa, melainkan menggunakan jalur ke Irak, lalu memutar ke arah Makkah. Dan pada bulan Sa'ban 72 Hijriah, dia tiba di Taif. Pada kesempatan yang sama, sisa kekuatan Abdullah bin Zubair yang semula sudah bersiap menyambut serangan ini di Madinah harus berkemas dan bergerak menuju Taif. Di Taif perang pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran ini, armada yang merupakan kekuatan terakhir Abdullah bin Zubair hancur. Sedang di sisi lain, Hajjaj bin Yusuf juga mengalami kerugian yang besar. Setelah pertempuran ini, Hajjaj bin Yusuf mengirim laporan kepada Abdul Malik tentang kemenangan dan juga kerugian yang dialaminya. Mendapat laporan ini, Abdullah bin Malik pun mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 personel dari Damaskus untuk menggandakan kekuatan Hajjaj bin Yusuf. Pasukan ini baru tiba pada bulan Dzulqa'dah atau hanya 1 bulan sebelum bulan haji. Mereka langsung bergabung dengan pasukan sebelumnya dan membombardir kota Makkah dengan ketapel. Menurut beberapa laporan, mereka hanya menghentikan penyerangan hanya pada musim haji, itu pun atas permohonan Abdullah bin Umar. Selama proses haji berlangsung, pasukan Hajjaj bin Yusuf tidak mengenakan ihram dan berkeliling kota Mekah dengan menghunus pedang. Pada tahun 73 Hijriah, akhirnya pasukan Damaskus berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Cucu Khalifah Abu Bakar ini ditusuk dengan pedang dan kepalanya dipenggal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.